Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 308 ayat 5 dan ayat 8. Di hari ini pun Tuhan berilah ketakutan untuk melakukan perintah
Marilah kita dengar hukum Tuhan dari kitab Ulangan 4 ayat 29, begini bunyinya. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 434 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan Yesus, lihat hamba-Mu, aku datang sujud padamu. Aku ingkar lama sudah, ku rasa tiada bahagia, namun Kau mencariku Tuhan, ke tempat yang jauh dan kelam. Kau temukan diriku Tuhan, ku berserah. Dosaku dihapus Tuhanku, darah-Nya beri kemenanganku, kekuatan pun diberikannya kepadaku. Jemaat diundang berdiri. Dunia telah menyesatkanku, tubuh, hati, serta jiwaku. Yesus mampu melepaskan semua yang disesatkan. Kini aku milik Tuhanku, ku tinggalkan semua dosaku, berada di sisi-Mu Tuhan, raih daku. Dosaku dihapus Tuhanku, darah-Nya beri kemenanganku, kekuatan pun diberikannya kepadaku. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa dan hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami
karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena namamu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 223 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan. Epistel ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Ibrani 10 ayat 19 hingga ayat 25. Mari kita baca secara bergantian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 405 ayat 1 dan ayat 2. Dahaga lepas
Jemaat diundang berdiri. Kemanapun air mengalir terus, semuanya menjadi berkat. Mahkota terindah diberi padamu, yang mengambil air darimu. Tunaikanlah panggilannya dan cari sumber air segar. Perolehlah dengan percuma, asalkan engkau beriman. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 789 ayat 1 dan ayat 2. Cari dahulu kerajaan Allah dan juga kebenaran.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Dengan hati yang bersukacita kita menerima firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah di Minggu Okuli hari ini, yaitu dari kitab 1 Tawarikh, pasal 22 ayat 14 hingga ayat ke-19. Saya akan bacakan untuk kita. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai banyak pekerja, yaitu pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umat-Nya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah gereja di Barcelona bernama Gereja Sagrada Familia. Gereja tersebut dirancang oleh seorang arsitek kenamaan asal Spanyol bernama Antoni Gaudi. Pembangunan gereja ini dimulai tahun 1882, berukuran sekitar 90 kali 60 meter. Dan si arsitek ini mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pembangunan itu. Namun saudaraku, hingga Antonio Gaudi ini meninggal di tahun 1926, pembangunan gereja itu baru selesai sekitar 25% saja. Tetapi pembangunan itu berjalan terus dan direncanakan akan selesai tahun 2026 ini sebagai peringatan 100 tahun kematian Antoni Gaudi. Dia pernah berkata, saya tidak terburu-buru sebab Tuhan saya, yaitu Tuhan, tidak terburu-buru. Dan ribuan orang melanjutkan visi si Gaudi yang ditinggalkannya ini. Gaudi ini tidak pernah melihat hasil jadinya dari apa yang dia mulai. Tetapi ia mempercayakan karyanya itu kepada generasi berikutnya. Saudaraku, itulah juga yang terjadi pada perikop firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Ketika keamanan kerajaan Israel sudah semakin terjamin, lalu Daud merencana membangun sebuah bait Allah bagi nama Allah. Dan bangunan itu harus luar biasa besarnya sehingga harus kenamaan dan termasyhur di segala negeri, ayat 5. Tetapi Tuhan tidak memperbolehkan dia karena tangan Daud sudah sangat penuh darah, ayat 8. Akibat peperangan-peperangan yang dilakukannya untuk memperluas dan mempertahankan kerajaan Israel. Tetapi Tuhan mengatakan Salomo, anaknya, anak Daud dari Barseba itulah yang akan diangkat Tuhan untuk menggantikan Daud dan akan diperbolehkan Tuhan untuk membangun bait Allah itu. Ayat 10. Namun demikian saudaraku,
Karena Daud berpikir bahwa Salomo anaknya itu masih sangat muda, masih kurang berpengalaman, sementara bangunan itu harus luar biasa, maka Daud mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan itu. Untuk itu Daud menggunakan seluruh relasinya, seluruh potensinya, seluruh kuasanya. Sehingga terkumpul begitu banyak emas, perak, kayu, batu, dan lain-lain. Dan juga disediakan pekerja-pekerja yang sangat banyak, tukang kayu, pemahat batu, yang ahli dalam bidangnya yang tidak terhitung jumlahnya. Pokoknya saudaraku, semuanya sudah tersedia, tinggal mengerjakan. Lalu Daud memanggil Salomo anaknya itu. Memberitahu dia semua perkataan Allah, semua rencana tentang pembangunan itu. Lalu Daud menyerahkan rancang bangun atau blueprint bait itu yang dia terima sendiri dari Tuhan. Dan semuanya itu diserahkan kepada Salomo beserta seluruh bahan bangunan dan pekerja-pekerjanya. Salomo tinggal mengerjakan. Namun Daud memberi Salomo kebebasan untuk menambahkan bahan-bahan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, inilah pelajaran berharga bagi kita. Daud mau bersusah payah mempersiapkan segala sesuatu untuk membangun bait Allah yang luar biasa, walau dia sendiri tidak akan pernah melihat bait Allah itu. Itulah panggilan juga bagi kita hari ini. Kita juga harus mau membangun sesuatu yang lebih besar. Walaupun mungkin kita tidak akan pernah melihat hasil akhirnya. Setiap generasi tua bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatu yang bisa menjadi modal bagi generasi muda untuk melanjutkan perjalanan hidup mereka. Sama seperti para pahlawan-pahlawan bangsa kita yang mau mengorbankan jiwanya, mengorbankan hidupnya agar negara kita merdeka. Banyak dari mereka yang tidak sempat menikmati kemerdekaan itu. Bahkan mungkin walaupun mereka sempat menikmati, tidak jarang oleh generasi berikutnya, mereka itu justru dikucilkan, tidak dianggap, bahkan mungkin dihina. Sekarang saudaraku, firman Tuhan ini mengajak kita harus mau menjadi penyedia. Sekali lagi, kita harus mau menjadi penyedia bagi generasi berikut, bukan sekedar menjadi penikmat masa kini kita. Terutama dalam keluarga. Semua keluarga harus bertransformasi dengan komitmen untuk mempersiapkan generasi muda. Orang tua harus mau sekarang bersusah payah mendidik anaknya sejak usia dini, mengajari mereka dalam firman Tuhan. Orang tua harus mau mengorbankan waktu, mengorbankan perasaan untuk membesarkan, juga untuk mempersiapkan dana bagi pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Walau mungkin untuk itu kita tidak sempat melihat, tidak sempat menikmati hasil yang dicapai oleh anak kita. Karena itulah ada nyanyian yang sangat populer di kalangan orang kita Batak. Hugogo pemacari, arian nang bodari, lao pasikolahon geleki. Ai iko marsikola do satibona itapni natolap gogoki. Ugogo pemacari asal masahat geleki say sahat tutujuan anak kokido hamoraon diau. Padahal mungkin orang tua itu tidak sempat menikmati hasilnya. Bahkan saudaraku, tidak sedikit anak-anaknya yang kemudian nanti tidak menghargai, tidak memperdulikan orang tuanya di masa tuanya. Tidak pernah mengingat begitu pengorbanan orang tuanya mempersiapkan hidupnya. Tetapi berbahagialah orang tua yang sempat menikmati hasil jerih payahnya,
mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya. Saudaraku, kita yang hidup sekarang harus mau membangun kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Karena itulah kita harus terus memperjuangkan dan berusaha dengan tindakan nyata untuk melestarikan alam semesta ini sehingga tetap sebagai alam yang lestari untuk kita wariskan, untuk dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Janganlah ada di antara kita seperti orang lain sana yang hanya ingin menerima tetapi tidak mau memberi. Mereka mau menjadi anggota gereja tetapi hanya menjadi penikmat. Atau seperti orang lain yang tidak mau menjadi anggota jemaat di gereja yang tanda kutip madasor, yang masih baru berdiri atau yang baru mulai pembangunan gerejanya. Karena mereka menganggap mereka akan rugi bila di sana, lalu mereka memilih menjadi anggota jemaat yang gerejanya sudah selesai. Walaupun rumahnya sangat dekat dengan gereja yang sedang membangun tadi. Tetapi kemudian setelah pembangunan gereja yang dekat rumahnya itu sudah selesai, barulah mereka mendaftar di sana. Saudaraku, orang seperti itu hanyalah penikmat. Mereka tidak mau menjadi penyedia. Mereka tidak mau menjadi pembangun. Tetapi hari ini Tuhan menyuruh kita jadilah seperti Daud. Teladani Tuhan kita Yesus Kristus yang mau bersusah payah, yang mau mengorbankan hidupnya menjadi penyedia. Bukan penikmat. Sama seperti Tuhan Yesus yang mau mengorbankan nyawanya menjadi penyedia keselamatan bagi kita. Tentang melayani Tuhan juga saudaraku, kita diajak hari ini, mari berilah dirimu sekarang. Jangan seperti orang lain yang mengatakan, ya nantilah. Kalau saya sudah cukup mapan. Nantilah kalau saya sudah berkecukupan. Disitulah saya baru mau melayani. Atau nantilah sesudah saya pensiun, baru saya memberi diri untuk melayani. Atau nantilah kalau saya sudah punya waktu. Saudaraku, jangan memberikan sisa-sisa hartamu. Jangan memberikan sisa-sisa waktumu. Jangan memberikan sisa-sisa hidupmu. Memberikan sisa-sisa tenagamu dan sisa-sisa kemampuanmu untuk Tuhan. Tetapi mari teladanilah Daud yang mau bersusah payah menyediakan yang terbaik bagi tugas anaknya Salomo itu. Apalagi tentang pembangunan rumah Tuhan. Apalagi Tuhan kita. Bukan sisa-sisa yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi Tuhan mau memberikan harta surgawi yang terbaik, yang terindah, yang paling suci. Yaitu anaknya sendiri. Tuhan kita Yesus Kristus demi masa depan kita. Anaknya sendiri mau memberikan nyawanya demi masa depan kita. Agar kita orang-orang berdosa ini tidak masuk ke neraka. Tetapi supaya kita memperoleh keselamatan. Dan supaya kita memperoleh menjadi pewaris hidup kekal melalui iman percaya kita. Hari ini saudaraku, marilah seperti Daud. Selagi kita masih kuat. Selagi kita masih banyak potensi, selagi kita masih memiliki banyak tanda kutip kuasa dan memiliki banyak koneksi, selagi kita masih punya banyak harta dan jabatan, mari berikanlah hidupmu untuk Tuhan. Jangan berikan sisa-sisamu. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita diinspirasi agar kita juga memiliki visi yang sangat jauh tentang masa depan dan tugas-tugas anak cucu kita di masa depan. Dan untuk itulah Bapak Presiden kita Prabowo sekarang menggiatkan apa yang disebut program makan bergizi gratis MBG. Juga membuka sekolah rakyat, juga membuka sekolah Garuda. Yaitu untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang cerdas, yang sehat. Sehingga mereka
mampu memiliki teknologi yang mumpuni di masa depan. Sehingga anak-anak kita, pahopu kita nanti akan mampu bersaing. Karena tantangan di masa depan itu jauh-jauh sangat berat. Diharapkan semua program ini bisa mempersiapkan generasi berikut kita, berikut bangsa ini, untuk menjadi Indonesia emas di tahun 2045 yang akan datang. Walaupun mungkin Bapak Presiden kita penggagas, pemrakarsa, pelaku, pendana semua program ini tidak sempat melihatnya. Itulah yang harus kita teladani. Mari lihat apa yang sangat diperlukan anak cucu kita di masa depan. Dan sekarang, hari ini, kita harus mau bersusah payah mempersiapkan semuanya itu. Walau mungkin kita tidak sempat melihat hasil akhirnya. Orang tua harus memiliki visi yang jauh. Memang saudaraku, inilah menjadi tantangan bagi generasi muda. Mungkin juga bagi generasi milenial yang sudah berkeluarga sekarang. Karena banyak manusia sekarang sering hanya fokus pada hal-hal yang cepat terlihat. Generasi milenial ini sukar sekali menunggu hasil, tetapi mereka menginginkan hasil yang instan. Banyak orang sekarang yang mau mendukung program yang segera memberi hasil yang terlihat. Dan banyak sekarang orang yang mau terlibat bila di sana ada keuntungan. Sedikitnya bisa menjadi konten di medsosnya. Namun demikian saudaraku, masih banyak orang, masih banyak anak-anak muda yang seperti Daud ini. Yang diam-diam mereka mendukung pelayanan, yang mau bekerja di balik layar, yang mau melayani tanpa dilihat, dan yang mau melayani tanpa pujian. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, ada lagi hal yang perlu kita camkan dari firman hari ini. Setelah semuanya itu disediakan oleh Daud bagi Salomo, ternyata semua itu bukanlah segala-galanya. Tetapi masih ada hal yang terpenting dari semua hal material itu. Mari kita dengarkan Daud menasihati anaknya Salomo dengan mengatakan, "Sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu." Ternyata saudaraku, kunci keberhasilan bukanlah bila semuanya sudah tersedia. Tetapi kunci keberhasilan terletak pada kehendak Tuhan. Karena itu hari ini kita diingatkan. Bila saudara ingin semua usahamu berhasil, bila saudara ingin semuanya pekerjaanmu berhasil, visimu berhasil dan menjadi kenyataan, kuncinya adalah arahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa artinya arahkan hatimu kepada Tuhan? Artinya fokuskan hatimu, fokuskan pikiranmu, fokuskan keinginanmu, fokuskan kehendakmu sepenuhnya untuk mencari Tuhan. Apapun yang kita rencanakan, yang kita pikirkan, yang akan kita lakukan, semuanya itu harus menuju Tuhan. Dan ini bukan hanya sekali, bukan hanya sesaat. Karena bisa saja orang melenceng, di awalnya dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan, tetapi kemudian melenceng. Karena itulah kita harus setiap hari mengevaluasi diri. Apakah kita masih tetap terarah menuju Tuhan? Sehingga kita tetap setia, kita tetap kokoh, kita tetap teguh mengarah hanya pada Tuhan. Dan Daud sudah membuktikan itu. Apapun yang Daud lakukan, dia selalu lebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Sehingga Alkitab mengatakan, apapun yang dilakukan oleh Daud selalu berhasil. Tetapi dia pernah juga melenceng.
Kita sudah tahu itu. Lalu dia mendapat hukuman. Dan setelah dia mendapat hukuman, dia kembali mengarahkan hidupnya pada Tuhan. Karena itu saudaraku, agar saudara berhasil dalam setiap usahamu, mari fokuskan hidupmu, fokuskan hatimu, fokuskan pikiranmu, fokuskan batinmu hanya kepada Tuhan. Sehingga setiap keputusanmu, setiap tindakanmu hanya mengarah pada Tuhan, bukan pada dirimu dan bukan pada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kuatkan kami terutama para orang tua keluarga muda. Agar sama seperti Daud memiliki visi yang jauh untuk masa depan anak-anak kami. Hari ini kami mau bersusah payah, mau berkorban, mau memberikan waktu, mau memberikan dana, mau memberikan hati kami untuk melakukan pengajaran iman di tengah keluarga. Sehingga anak-anak kami kelak menjadi orang-orang yang berhikmat seperti Salomo. Yang selalu mengarahkan hati dan segenap eksistensinya hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami, akan menyembuhkan yang sakit, akan memberi keberhasilan di semua tugas dan pekerjaan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjaga keluarga kami supaya tetap harmonis dan tetap menjaga hati kami tetap penuh dengan sukacita. Ya Tuhan, kuatkanlah hati saudara-saudara kami yang masih berada di pengungsian akibat bencana alam. Bangkitkanlah semangat mereka untuk bangkit bersemangat membangun masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan mereka terpuruk dalam keadaan sekarang. Berkatilah pelayanan para hamba-Mu, terutama para pemberita-pemberita Injil, agar semakin banyak jiwa yang diselamatkan dalam nama Yesus melalui pelayanan mereka. Mari Tuhan berkatilah pemimpin negara-negara di dunia ini, agar mereka terus mengusahakan damai. Mereka menjauhkan segala bentuk peperangan dan pertikaian, karena kami rindu akan dunia yang semakin damai. Terpujilah nama-Mu yang Maha Kudus dan Maha Agung, serta Maha Mulia, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 772, ayat pertama dan ayat yang kedua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ku tahu Tuhan membuka jalanku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Aku ikut Tuhanku, maka teranglah jalanku. Ku tahu Tuhan teruskan langkahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.